Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 11 akan menjelaskan tentang novel sejarah Max Havelaar by Edward Joyce Becker. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wibowo. Saya Tara Shalom. Saya Yolanda Maisela. Saya Rian Syarul. Berikut penjelasannya. Selanjutnya ada sinopsis buku Max Havelaar. Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli, nama pena dari Edward Joyce Becker, adalah sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1860. Buku ini berkisah tentang seorang asisten residen Belanda bernama Max Havelaar yang ditempatkan di Lebak, Banten pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Max Havelaar adalah seorang idealis yang ingin menghentikan praktik penindasan terhadap rakyat pribumi oleh para penguasa kolonial dan bangsawan lokal yang korupsi. Melalui karakter Max Havelaar, Multatuli mengecam sistem tanam paksa dan perlakuan tidak adil terhadap petani Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai kritik tajam terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja rakyat pribumi untuk keuntungan pribadi dan negara. Max Havelaar dianggap sebagai salah satu karya sastra penting yang mendorong reformasi kolonial dan menyoroti isu-isu kemanusiaan serta keadilan sosial. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama ada orientasi, kedua pengungkapan peristiwa, ketiga menuju konflik, keempat komplikasi, kelima resolusi, keenam kode. Lalu ada orientasi. Novel dimulai dengan pengenalan karakter Batavus Droogstoppel, seorang pedagang kopi di Amsterdam. Droogstoppel adalah narator pertama yang memberikan pandangan sinis tentang moralitas. Dia memperkenalkan pembaca pada Max Havelaar melalui manuskrip yang diperoleh dari seorang pemuda bernama Stern. Nama saya Batavus Droogstoppel. Saya adalah mitra di perusahaan Loos & Co. di Lauriergracht, nomor 37. Saya adalah seorang pedagang kopi. Selanjutnya ada pengungkapan peristiwa. Melalui narasi Stern, pembaca diperkenalkan pada Max Havelaar, seorang asisten residen yang idealis di Lebak, Banten. Stern mengungkapkan berbagai ketidakadilan yang dialami oleh penduduk pribumi di bawah sistem kolonial. Max Havelaar mulai menyadari adanya korupsi besar-besaran dan eksploitasi yang dilakukan oleh penguasa lokal. Di Lebak, petani dipaksa untuk menyerahkan hasil pertanian mereka kepada penguasa lokal. Mereka dibiarkan miskin dan kelaparan sementara para penguasa menikmati kekayaan. Lalu sekarang kita akan menuju konflik. Max Havelaar mencoba melaporkan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat lokal kepada atasan di pemerintah kolonial. Namun usahanya menghadapi banyak hambatan termasuk sikap apatis dari pemerintah kolonial dan ketidakpedulian pejabat yang lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara Havelaar dan pejabat-pejabat lainnya. Saya tahu bahwa jika saya berbicara, saya akan membuat musuh di antara orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tapi saya tidak bisa diam saat melihat ketidakadilan terjadi. Max Havelaar, bab 8. Komplikasi 1. Sistem tanam paksa, rakyat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi dan gula, yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sistem ini menyebabkan penderitaan, kelaparan, dan kemiskinan. 2. Korupsi di pemerintahan kolonial. Banyak pejabat lokal dan kolonial Belanda, termasuk residen dan bupati, terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang memperburuk kondisi rakyat. Lalu yang ketiga ada ketidakadilan sosial. Tokoh utama, Max Havelaar, mencoba melawan ketidakadilan dan membela rakyat dari penindasan. Namun usahanya seringkali diabaikan oleh para pejabat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. 4. Konflik pribadi. Max Havelaar sendiri menghadapi dilema pribadi di mana idealismenya bertabrakan dengan kenyataan pahit bahwa banyak orang sekitarnya tidak peduli dengan keadilan. 5. Eksploitasi ekonomi. Belanda mendapatkan keuntungan besar dari eksploitasi tanah dan rakyat kecil, sementara penduduk lokal menderita di bawah beban pajak dan kewajiban yang sangat berat. Selanjutnya ada resolusi dari buku Max Havelaar terjadi ketika Max Havelaar telah akhirnya meninggalkan posisi sebagai asisten residen di Lebak setelah gagal mengubah sistem yang korup dan menolong rakyat pribumi dari penindasan. Ia merasa frustasi karena perjuangan melawan ketidakadilan tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya novel penulis secara langsung menyampaikan kritik tajam kepada Raja Belanda
dan pemerintah kolonial meminta perhatian terhadap penderita rakyat di Hindia Belanda. Meski Max Havelaar tidak berhasil memperbaiki sistem, novel ini berhasil mengguncang masyarakat Belanda dan mendorong perubahan kebijakan kolonial di kemudian hari. Nah, yang selanjutnya ada Koda. Merasa tidak ada jalan lain, Havelaar akhirnya menyerah dan kembali ke Belanda. Ia kecewa dengan sikap pemerintah kolonial dan ketidakmampuan mereka untuk bertindak atas nama keadilan. Ia meninggalkan Hindia Belanda dengan rasa kecewa dan kekecewaan yang mendalam. Saya pulang, saya tidak bisa lagi melayani pemerintahan yang tuli terhadap jeritan rakyat. Max Havelaar, bab 15. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.